Apa lo pernah dengar atau nonton berita seseorang melakukan tindakan kriminal menghabisi nyawa seseorang karena katanya mendapatkan bisikan goib di kepalanya? Itulah skizofrenia. Sebelum kita berbicara lebih jauh soal skizofrenia, psikologi kriminal skizofrenia, dan para pelaku yang menderita skizofrenia, gue pengen lo semua simak dulu baik-baik ini apa yang dirasakan para penderita skizofrenia. So, silakan lo dengarkan. Hai. Hai, bangun sekarang. Jangan, mimpimu belum selesai. Jangan angkat telepon itu. Angkat aja, kenapa dibuat susah? Hak kamu, angkatlah. Kalau itu penting, gimana? Kamu gak punya teman. Jangan, tapi terserah deh. Cepet angkat. Ini gak nyata. Kamu tahu kan ini gak nyata? Itu mungkin telepon dari orang-orang yang pernah menuduh kamu kemarin. Ingat kan? Iya, dia. Kesalahan seseorang jangan terlalu lama dipendam. Lebih baik dibicarakan. Angkat. Gak perlu deh, lebih baik sekarang mandi. Siap-siap berangkat kerja. Gak usah diangkat, lupain aja. Tidak ada artinya buatmu. Tapi terserah kamu, hak kamu untuk memutuskan. Angkat saja teleponnya sekarang, lalu kamu bisa tahu itu siapa. Jangan. Iya jangan, dia akan datang. Angkat. Lihat ibumu, bingung melihatmu seperti ini. Cepat, putuskan sebelum semuanya terlambat. Sudah dibilang, pergi, buang telepon itu. Astaga, dibilang baik-baik. Angkat, dia yang menelpon mau berbicara kepadamu. Cepat, niat baik gak boleh diabaikan. Ngapain sih? Udahlah, duduk aja. Pergi. Kamu buang-buang waktu. Kamu gak punya siapa-siapa. Pergi sekarang. Lakukan kerjaanmu, tidur, bekerja. Lakukan apa yang harusnya kamu lakukan sekarang. Angkat, bicara dengan ibumu, minum obatnya. Sudah semakin dekat. Gimana? Serem ya? Jujur aja, itu bukan setan bro. Itu penyakit mental yang diam-diam bisa jadi mesin untuk menghabisi nyawa seseorang. Dan lo gak akan nyangka siapa aja yang bisa kena. So sebelumnya perkenalkan, nama gue Baron. Dan gue mantan kriminal yang baru bebas 3 bulan ini dari balik jeruji besi itu. Sekarang gue buka semua sisi gelap dunia kriminal. Bukan buat ngasih panggung ke dunia kriminal, tapi biar masyarakat nggak jadi korban dari tindakan kriminal tersebut. Dan kali ini gue mau bongkar sisi kriminal yang jarang dibahas ketika seseorang melakukan penghabisan nyawa, tapi katanya karena bisikan gaib di kepalanya. So, gue minta lo simak sampai habis. Oke, di dalam dunia kriminal, tindakan menghabisi nyawa seseorang itu gak semuanya itu direncanakan begitu aja. Gak semua pelaku sadar 100% waktu dia sudah ngambil nyawa orang lain. Dan ketika ditanya kenapa, jawabannya simpel. Saya cuma nurut sama suara di kepala saya. Ini bukan alibi. Ini bisa jadi kenyataan karena gue pernah satu sel dengan orang kayak gini. Namanya, seingat gue namanya Wahyu. Dia bunuh ibu kandungnya sendiri yang melahirkannya tanpa ekspresi karena suara di kepalanya bilang ibunya adalah jelmaan iblis. Ya,
Itulah namanya skizofrenia paranoid. Ini gangguan mental serius yang bikin penderitanya dengar suara bisikan, halusinasi suara seperti yang udah gue visualisasikan di awal tadi, percaya pada sesuatu yang gak nyata ataupun delusi. Dan yang ketiga, yakin orang-orang terdekatnya adalah musuh, bahkan makhluk gaib itu sendiri. Dan dalam beberapa kasus ekstrim, penderita bisa melakukan kekerasan fatal karena pikirannya udah gak bisa bedain mana realitas dan mana halusinasi. Bahkan menurut data Kemenkes sendiri aja, sampai dengan Juni ini tahun 2025, lebih dari 450.000 orang di Indonesia mengidap skizofrenia, tapi mayoritas nggak terdeteksi atau nggak dirawat dengan benar. Karena kalau kita ingat, kasus seperti ini sempat viral di Jogja tahun 2025 awal Januari kemarin. Seorang pria bunuh anak kandungnya sendiri pakai pisau dapur. Setelah ditangkap, dia bilang, "Saya disuruh bunuh anak saya karena anak saya adalah titisan iblis." Hasil observasi rumah sakit jiwa menunjukkan dia memang mengidap skizofrenia dan tidak pernah berobat. Dan tahu nggak yang lebih parah itu apa? Keluarganya udah tahu dia sakit, tapi dianggap kerasukan, bukan gangguan mental, dibawa dukun, dijampe-jampe, bodoh. Akibatnya nyawa anaknya hilang dan satu keluarga hancur semua. Jadi, kenapa ini menurutku berbahaya? Masalahnya begini bro, masyarakat kita masih nganggap gangguan jiwa itu adalah aib. Orang yang ngalamin gejala awal kayak ngomong sendiri, suka curigaan berlebihan, ataupun gampang ngamuk, sering dikatain gila, kerasukan, bahkan dikurung dan dipasung. Padahal kalau di tangan medis dari awal bisa banget dicegah. Tapi karena stigma negatif di masyarakat itulah banyak penderita malah semakin liar dan berbahaya. Dan ya bisa sampai ambil nyawa orang lain. Bukan karena niat jahat, tapi karena pikiran yang rusak dan gak ditolong. Oke, gue kasih edukasi singkat. Gue sebenarnya pernah percaya semua pelaku pembunuhan itu adalah seorang psikopat. Tapi setelah gue masuk penjara di Buwisana dan gue ngobrol langsung sama banyak pelaku, gue sadar ada yang bener-bener sakit. Mereka bukan gak punya hati, tapi hatinya udah dikacauin sama bisikan yang cuma dia yang bisa dengar. Dan masyarakat gak akan tahu sampai semua sudah terlambat. Jadi, kalau lo punya orang terdekat yang mulai nunjukin gejala-gejala tanda-tanda seperti ngomong sendiri, ngerasa dikuntit, gak percaya sama orang lain padahal orang terdekat sendiri, sering ngomong dengar dapat suara gaib, jangan anggap remeh. Jangan cuman bawa ke dukun, lo bawalah ke rumah sakit jiwa, konsultasilah, cek ke psikiater. Karena kalau lo cuekin, lo bisa jadi korban berikutnya. Intinya gue gak mau bikin lo takut, tapi gue pengen lo sadar ada kejahatan yang gak bisa dicegah cuman pakai CCTV ataupun gembok, tapi bisa dicegah kalau lo sadar lebih cepat. Dan kadang musuhnya bukan maling ataupun begal, tapi bisikan yang gak lo lihat di kepala orang yang lo sayangin sendiri. So sekali lagi, video ini gue buat murni buat edukasi dan pencegahan. Gue gak membenarkan, menginspirasi ataupun menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun. Semua data yang gue berikan didasarkan pada pengalaman, riset, dan juga referensi publik.
Kalau video ini ngebuka mata lo, bantu sebarin ke orang lain. Dan lo bantu subscribe channel ini, bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang tersadarkan akan wawasan dunia kriminal dan gak jadi korban karena ketidaktahuannya. So sekali lagi, nama gue Baron, sampai bertemu di video kejahatan lainnya. Bye.